Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jason Arnold. Kalian bisa panggil saya Jason, Sen, J, nah bebas ya, kalian panggil apa saja. Nah, saya ini berasal dari Kombis KPD dengan kode NRP 130220069. Nah, kali ini nih Jason akan membagikan sedikit presentasi mengenai vaksin COVID-19 nih teman-teman. Jadi dengan judul vaksin COVID-19, nunggu apa lagi nih? Yuk mulai vaksin, mulai dari kamu. Nah, saya berharap dengan presentasi saya, kalian semakin tahu mengenai vaksin COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk divaksin ya teman-teman. Nah, kalau gitu tujuan dari vaksin COVID ini apa sih kan gitu kan. Nah, tujuannya tuh gini. Tujuan utamanya yaitu untuk membentuk herd immunity nah teman-teman. Nah, jadi herd immunity itu apa? Hanya akan dibahas di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk melihat dan jangan lupa untuk dicatat nih. Dan jangan lupa untuk tekan like, comment, share ya teman-teman ya, supaya saya mendapatkan nilai. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi yang pertama nih, sebelum kita masuk lebih lanjut. Pertanyaan yang pertama nih, COVID-19 itu apa sih? Nah, gitu kan. COVID-19 itu apa gitu kan? COVID-19 ini sebenarnya nama awalnya adalah 2011 nCoV, teman-teman. Jadi penyakit ini, coronavirus disease ini teman-teman, ditemukan pertama kali di tahun 2019 di Wuhan. Yaitu di mana orang-orangnya itu datang gitu kan dengan mengeluh kesahkan penyakit yang eh, gejalanya tuh asing atau belum pernah ditemukan sama sekali nih. Nah, tetapi sekarang namanya menjadi coronavirus disease. Nah, sekarang kan namanya COVID-19 nih. Apa sih singkatannya gitu kan? Jadi singkatan dari COVID-19 adalah Coronavirus Disease 19, artinya singkatan dari 2019 pertama kali ditemukannya ya teman-teman. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa singkatannya? Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, Jason ingin berbagi ya teman-teman ya, gimana sih gejala-gejala yang umum sampai yang paling serius nih teman-teman. Ya, yang umumnya ini kalian nih merasakan demam, batuk gitu kan, batuk kering, kelelahan, rasa tidak nyaman dan nyeri. Nah, lalu kalau sudah mulai serius nih kalian mulai kehilangan pengecap rasa indera gitu kan, lalu kesulitan bernafas, nyeri dada, dan tertekan pada dada gitu kan. Nah, lalu sedikit secara singkat yang tadi sudah saya bacakan juga ya teman-teman ya. Jadi pertama kali ini COVID-19 ini ditemukan di Wuhan nih teman-teman. Nah, jadi nanti saya akan tunjukkan di mana sih Wuhan itu ya kan. Kalian bisa melihat kota di China yang menjadi pertama kalinya nih teman-teman ya virus corona ini teman-teman. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya eh ternyata ini masih menjadi misteri nih teman-teman. Di mana sih dan bagaimana sih, negara siapa sih yang pertama kali menyebarkan penyakit ini teman-teman. Tapi yang dipercayai oleh banyak orang termasuk yang saya ketahui juga, yaitu corona ini berasal dari pasar bahasa Wuhan teman-teman, yang diduga virus corona ini berpindah dari hewan liar ke manusia. Tetapi seorang pakar China mengatakan bahwa virus corona ini terjadi lebih dulu di negara lain, lalu menyebar di Wuhan, China. Namun apa yang bisa disampaikannya belum disertai bukti yang kuat, teman-teman. Nah, jadi begitu mengenai secara singkat COVID-19 gitu kan. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, gimana sih atau kabar COVID-19 ini gimana sih gitu kan. Nah, kabar COVID-19 terkini tak kunjung usai, malah muncul mutasi-mutasi yang baru nih. Nah, apa aja sih mutasi-mutasinya? Nah, Jason akan bagikan 3 ya diantaranya, yaitu yang pertama mutasi virus corona D14G. Nah, virus ini dipercayai bahwa mutasi yang pertama nih yang ada di China. Nah, lalu yang kedua, mutasi virus corona yang ada di Inggris, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan mutasi dari virus corona yang telah terindikasi nyampai di 45 negara, di antaranya dalam Malaysia, Singapura, dan Filipina, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga yaitu mutasi virus corona di Afrika Selatan nih ya, sesuai namanya ditemukannya di Afrika Selatan nih teman-teman. Lalu bagaimana dong kalau begini kan? Pertanyaannya bagaimana dong? Bagus banget pertanyaannya. Bagaimana dong? Kita harus ngapain dong? Kita harus panik atau harus gimana? Nah, ternyata teman-teman ada kabar baik sedikit di sini. Walaupun kita nggak boleh terus
seenaknya saja ya teman-teman. Ternyata COVID-19 ini bisa melawan mutasi virus coronavirus ini teman-teman. Wow banget kan. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu panik, tapi kita harus waspada, tetap jaga diri gitu kan, dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering-sering mencuci tangan. Nah begitu teman-teman. Kalau gitu Son, bagaimana sih cover COVID-19 di Indonesia sekarang ini? Menurut chartnya nih teman-teman, kalau anak-anak keuangan gitu kan, manajemen keuangan akan bahas mengenai chart-chart gitu kan, saham gitu kan, chart. Nah menurut chartnya nih teman-teman, grafiknya ini menurun nih teman kalau dibandingkan tahun 2021 yang bulan Januari, dengan pertumbuhannya, dengan average pertumbuhannya sekitar 12.000 per harinya teman-teman. Nah sekarang di bulan ini sekitar 5.000 per hari teman-teman pertambahannya. Jadi sudah menurun 50% teman-teman. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Nah setelah itu ada yang namanya herd immunity nih teman-teman, yang digadang-gadang sebagai salah satu cara yang efektif ya teman ya, untuk agar kita bisa bertemu secara offline lagi. Nah kabar baiknya gitu kan teman-teman. Nah kalau Son, bagaimana sih herd immunity? Tunggu dulu, saya ingin kasih tahu kalian apa sih herd immunity kan. Herd immunity yaitu dimana suatu kondisi bahwa masyarakat ini mengalami kekebalan tubuh. Nah kekebalan tubuh akan apa nih dalam kasus ini kan? Kasus ini kan COVID-19. Jadi kita kebal dalam COVID-19 gitu kan teman-teman, sehingga penyebarannya itu dapat terhenti. Nah terus pertanyaannya, gimana sih cara kerjanya ya gitu kan? Cara kerjanya ini bisa dua, dari orang-orang banyak terkena COVID-19 ini, atau cara yang paling saya sukai yaitu orang-orang divaksinasi, jadi bisa dapat kekebalan tubuh. Nah lalu bagaimana sih caranya agar herd immunity terjadi? Herd immunity ini terjadi ketika 40% orang-orang telah mendapatkan atau kebal terhadap penyakit ini teman-teman. Tapi biasanya penyebaran akan mulai berhenti sekitar 80 hingga 95 orang mencapai herd immunity. Lalu pertanyaannya kan sekarang, biasanya orang-orang kalau sudah divaksin seenaknya sendiri gitu kan. Jadi kalau kalian sudah divaksin nih, kalian masih mempunyai potensi untuk terkena COVID-19 ini. Jadi kalian jangan seenaknya atau menganggap diri sudah bebas gitu kan teman-teman. Jadi kalian harus tetap hati-hati dan menerapkan 3M itu teman-teman. Nah lalu apa sih dan bagaimana sih cara kerja vaksinasi ini kan, pertanyaan selanjutnya kan. Nah kalau apa sih, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit ini. Nah, yang kali ini kita bahas adalah kekebalan terhadap COVID-19 ini. Jadi tujuannya supaya kita kebal terhadap COVID-19 ini, teman-teman. Nah, lalu kandungannya apa sih? Kandungan dari vaksin ini adalah virus-virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya nih kan? Secara umum, vaksin ini dapat bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh kita secara spesifik terhadap bakteri penyebab penyakit virus tertentu. Jadi kalau misalnya nih, amit-amit ya teman-teman, misalnya kita terkena nih, tubuh kita ini bisa melawannya gitu loh. Nah, lalu next pertanyaannya, next question ya. Berapa sih atau gimana sih atau apa sih jenis-jenisnya gitu kan? Nah, next question ya teman-teman ya. Mengenal jenis-jenis vaksin COVID-19 ini. Jadi ada 7 vaksin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Nah ini vaksin ini yang saya dapatkan di Bali. Jadi buat sedikit trailer nih, nanti saya juga akan sharing bahwa saya sudah dapat vaksin COVID-19 ini, Astra ini teman-teman. Lalu ada Sinopharm nih teman-teman. Lalu yang ketiga ada Moderna. Lalu yang keempat ada Pfizer PN Biotech ya, Biotech. Vaksin COVID-19 Sinovac yang kelima. Ya, vaksin COVID Sinovac ini buat kalian tahu ya, ini merupakan yang terbanyak nih yang Indonesia. Yang keenam ada vaksin COVID-19 Novavax. Yang ketujuh ada vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Nah, kata Direktur PT Bio Farma mengatakan bahwa dia akan memproduksi sekitar 20 juta vaksin untuk mendukung pemerintah ini teman-teman. Lalu kalau begitu, next pertanyaannya,
berapa sih jumlah vaksin COVID-19 yang telah ada di Indonesia atau yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia ya. Nah, yang telah disiapkan oleh pemerintah sekitar 329 juta dosis ya teman-teman ya. Ada Sinovac, Novavax, AstraZeneca. Jadi PT Bio Farma ini bekerja sama dengan Sinovac, Astra, dan juga Novavax untuk menyediakan vaksin untuk masyarakat ini teman-teman. Tetapi untuk mencapai herd immunity kita membutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin ini. Dan mereka meyakini bahwa bisa untuk memenuhi jumlah tersebut. Lalu, next question teman-teman, berapa sih angka orang yang telah menerima nih vaksinasi COVID-19? Di antaranya saya ya teman-teman ya. Nah, dosis yang telah diberikan yaitu teman-teman, yaitu 16.8.243 teman-teman. Lalu orang-orang yang telah mendapatkannya secara 2 kali atau secara tuntas nih teman-teman ya, sekitar 5.550 orang 900. Wow. Itu sekitar 2,1% jumlah penduduk yang ada di Indonesia teman-teman. Sedangkan orang yang telah menerimanya setidaknya 1 dosis sekitar 10.457.337 orang atau sekitar 3,9% teman-teman. Nah, kalau begitu ini sudah ada di penghujung acara ya teman-teman ya. Saya ingin berbagi pengalaman vaksin saya ya teman-teman. Jadi saya sendiri ini telah mendapatkan kesempatan ya untuk mendapatkan vaksin ini teman-teman. Nah, saya mendapatkannya pada tanggal 31 Mei 2021. Nah, saya sih sendirinya mendapatkan vaksin AstraZeneca. Nah, setelah saya dapatkan vaksin itu, saya diberikan sertifikat ini teman-teman. Nah, ini nanti saya akan munculkan juga di layar kalian supaya kalian bisa membacanya dengan jelas. Nah, ini ada nama saya, lalu ada tanggal saya kapan kembali ya teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri sih tidak merasakan efek samping ya teman-teman ya, seperti yang banyak orang katakan, tetapi saya mengikuti protokol-protokol bagaimana panduan-panduan yang diberikan agar aktivitas-aktivitas apa atau makan apa yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga kalian semakin mengenai vaksin ini dan semakin mau untuk divaksin. Nah, sekian dari saya, Jason Arno. Terima kasih telah melihat. Dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan bye-bye.